Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh pendaki Gunung Sumbing. Kisah ini dialami Surya dan Ajeng ketika dia mendaki ke Gunung Sumbing. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Aktivitas hari ini membuat Surya cukup lelah. Sore itu dia sedang duduk di sebuah kursi bambu di teras rumahnya untuk melepas penat setelah seharian dia bekerja di ladang. Aktivitas ke ladang hampir setiap hari dilakukan karena Surya sadar dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah 3 tahun yang lalu, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya karena penyakit yang diderita ayahnya tidak bisa disembuhkan oleh pihak medis. Tapi di sela-sela kesibukan itu, terkadang Surya menyempatkan diri untuk pergi ke gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Umur Surya kini menginjak 28 tahun. Dia adalah anak laki-laki pertama dari 3 bersaudara. Sore itu, ketika Surya sedang sibuk dengan kopinya di teras rumah, dia melihat Ajeng bersama ibunya sedang berjalan lewat depan rumahnya. Sepertinya mereka berdua baru saja pulang dari musola, karena terlihat keduanya mengenakan mukena dan membawa sajadah. Ajeng adalah anak kepala desa yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di kota Semarang. Karena rumah mereka berdekatan, sejak kecil mereka berteman, meskipun umur Ajeng selang 4 tahun dengan Surya. Pada suatu hari, Ajeng datang ke rumah Surya dan memberitahunya bahwa ada sebuah komunitas pencinta alam dari kota Semarang yang sedang mengadakan open trip ke Gunung Sumbing. Ajeng memberitahu Surya dengan tujuan dia ingin mengajak Surya ikut serta dalam acara open trip itu. Mendengar kabar dari Ajeng, dia heran. Sejak kapan Ajeng suka dengan kegiatan pendakian? Karena setahu Surya, Ajeng bukanlah tipe orang yang suka dengan kegiatan alam seperti ini. Tumben kamu suka dengan kegiatan pendakian? Iya nih mas, teman-teman kampus banyak yang ikut, jadi aku pengen ikut. Surya memberitahu Ajeng bahwa mendaki gunung itu tidak semudah yang dia bayangkan. Tapi sepertinya niat Ajeng ini sudah bulat, hingga akhirnya Surya ikut serta dalam acara tersebut. Lagi pula, Ajeng yang menanggung biaya administrasinya. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Surya dan Ajeng berangkat dari rumah menuju ke titik kumpul di Desa Butuh. Sesampainya di titik kumpul, terlihat pesertanya lumayan banyak. Diperkirakan ada sekitar 40 peserta yang sudah berkumpul di titik kumpul. Sambil menunggu peserta lain yang belum datang, Surya berkenalan dengan peserta lain yang diantaranya adalah teman kampusnya Ajeng. Terlihat admin sedang sibuk dengan handphonenya. Sepertinya dia sedang sibuk menghubungi peserta yang belum datang. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya peserta sudah berkumpul. Kemudian mereka berangkat menuju ke base camp Gunung Sumbing. Sesampai di base camp, ternyata sudah ada peserta lain yang sudah tiba terlebih dahulu dan menunggu mereka. Kemudian admin mengurus pendaftaran. Waktu itu kurang lebih ada 50-an peserta yang ikut. Surya tidak bisa memastikan ada berapa pastinya, karena dia tidak sempat menghitungnya satu persatu. Setelah 30 menit kemudian, akhirnya admin selesai mengurus pendaftaran dan meminta semua peserta untuk berkumpul untuk membagi grup. Dari semua peserta dibagi menjadi 6 grup. Surya dan Ajeng mendapat grup 4 yang berjumlah 10 orang.
Dan setengah dari grup tersebut adalah teman kampusnya Ajeng. Surya dipilih sebagai ketua grup oleh admin, karena menurut admin, Surya lebih tahu tentang gunung ini. Setelah grup terbagi, mereka istirahat sambil packing-packing sekalian menunggu habis waktu isya. Dan di situ, Surya mengobrol dengan salah satu admin untuk berkenalan dan saling berbagi pengalaman mendaki masing-masing. Dia adalah Mas Nanang dari Jogja. Setelah cukup istirahat, satu persatu grup memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dari grup 1, grup 2, dan seterusnya. Di grup 4, Surya berjalan di paling depan sebagai leader, disusul dengan 4 orang cowok, 4 cewek, dan 2 cowok lagi di barisan belakang. Untuk Ajeng, dia berjalan di barisan nomor 7. Setelah sekitar 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Sesampai di pos 1, sebagian grup berhenti untuk istirahat, termasuk grup 4 yang dipimpin oleh Surya itu. Nah, ketika sedang berhenti itu, Surya bilang sama Ajeng, "Ya Ajeng, nanti kalau butuh saya panggil aja ya dari belakang." Dengan keadaan yang masih fit, Ajeng mengiyakan kata-kata Surya. Setelah kurang lebih 30 menit istirahat, grup yang dipimpin Surya melanjutkan perjalanan dan masih menyisakan 2 grup lain di pos 1. Beruntungnya, waktu itu cuaca tidak ada tanda-tanda akan hujan. Hanya sedikit kabut, tapi itu tidak mengganggu perjalanan mereka. Setelah pos 1, jalur mulai masuk ke batas hutan, dan jalan yang mereka lewati masih berupa makadam yang sebagian sudah tersusun semacam anak tangga. Ini adalah kondisi jalan yang paling tidak disukai Surya, karena menurutnya itu sangat menguras tenaga. Hingga beberapa kali Surya berhenti untuk mengatur nafas. Sambil berjalan Surya menunduk, karena baginya berjalan sambil menunduk itu terasa lebih nyaman. Dan ketika Surya berjalan sambil menunduk itu, dia mendengar ada suara langkah kaki orang lain yang terasa berjalan di depannya. Mendengar itu spontan Surya mendongak ke depan, tapi tidak terlihat ada orang di depannya. Dan ketika pandangan Surya sudah menghadap ke depan, suara langkah kaki yang tadi terdengar itu sudah tidak terdengar lagi. Dari sini, Surya mulai merasakan ada yang janggal. Dalam hati dia bertanya, siapa tadi yang terdengar berjalan di depan? Lalu dia menoleh ke belakang. Siapa tahu tadi ada salah satu dari anggotanya yang tanpa sadar mendahuluinya. Tapi terlihat di belakang jumlah anggotanya masih utuh 9 orang. Berarti tidak ada orang yang mendahulinya. Tapi yang terdengar tadi suara siapa? Surya mengabaikan itu semua. Dia menganggap kalau tadi dia salah dengar. Dia kembali fokus ke jalur yang dilewatinya. Beberapa menit kemudian, sudut tikungan pos 2 sudah terlihat. Surya mempercepat jalannya sedikit, meninggalkan mereka yang berjalan di belakangnya. Hingga sampailah dia di pos 2. Sesampai di pos 2, dia berteriak memberi semangat pada anggotanya. Ayo, semangat. Kita udah sampai di pos 2. Malam itu, di pos 2 ada grup 3 yang sudah tiba terlebih dahulu. Dan malam itu, terlihat waktu sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. Sesampainya semua di pos 2, mereka istirahat untuk melemaskan otot kaki. Surya mengabari Ajeng yang waktu itu terduduk di anak tangga yang tersusun dari kayu dan menanyakan keadaannya. Tapi sepertinya Ajeng masih kuat untuk melanjutkan perjalanan ini. Setelah kurang lebih 20 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi, meninggalkan satu grup yang masih nyaman dengan istirahatnya. Surya meminta pada mereka semua agar tidak saling berjauhan, karena mulai dari pos 2 ini, jalur mulai melipir tebing, tapi tidak terlalu menanjak. Sambil berjalan, seringkali Surya bilang pada anggotanya,
Kalau ada yang capek bilang ya, jangan pada diam. Tidak lama setelah itu, mereka melewati sebuah sungai kecil yang dijembatani oleh kayu. Jadi mereka harus sangat berhati-hati melewati jembatan itu. Meskipun jembatannya tidak terlalu panjang, tapi itu licin. Kalau salah injak bisa-bisa terpeleset. Surya berjalan dulu melewati jembatan kayu itu. Kemudian dia berhenti di ujungnya dan membiarkan yang lain melewatinya satu persatu. Nah, ketika membiarkan yang lain melewati jembatan itu satu persatu, dia merasa ada yang aneh dengan salah satu anggota wanitanya. Ketika satu persatu mereka melewati jembatan itu, sekilas Surya melihat ada satu pendaki wanita yang sepertinya asing baginya. Dan sebelumnya dia belum pernah melihat ada pendaki wanita ini di grupnya. Setelah semua sudah melewati jembatan itu, Surya kembali ambil posisi paling depan. Dan sesekali dia memperhatikan satu pendaki asing itu. Ternyata benar, itu memang pendaki lain. Dan Surya menganggap mungkin dia adalah pendaki dari grup yang tadi istirahat di pos 2 dan sengaja ikut bareng dengan grupnya. Sesampai di posisi paling depan, mereka lanjut berjalan lagi, hingga sampailah mereka di sebuah sungai lagi. Nah, di sungai yang kedua ini tidak ada jembatannya. Jadi kalau mau melewati sungai itu, mereka harus melewati bebatuan. Surya yang berjalan di depan bergerak melewati batu itu terlebih dahulu. Dan ketika sudah melompat dari batu satu ke batu yang lain, dari arah kanan, samar-samar dia melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di atas batu di tengah-tengah sungai. Surya tidak terlalu memperhatikan wanita itu karena waktu itu dia sedang fokus dengan batu yang diinjaknya agar tidak terpeleset. Sesampainya di seberang sungai, sambil menunggu yang lain menyeberang, Surya kembali melihat ke arah wanita yang tadi dilihatnya. Dan benar, dia adalah wanita. Dia sedang duduk selonjoran dengan posisi membelakanginya. Rambutnya panjang, sebagian kakinya diceburkan ke dalam air. Surya tidak ingin yang lain tahu. Setelah semua sudah menyeberang, dia mengajak yang lain untuk segera berjalan. Sambil berjalan itu dia berpikir, itu tadi siapa yang di sungai? Manusia apa bukan? Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Sesampai di situ, terlihat beberapa grup lain sedang istirahat dan ada juga yang sudah mendirikan tenda untuk bermalam. Di pos 3 itu, Surya menghitung jumlah anggotanya untuk memastikan mereka semua aman. Setelah dihitung, ternyata mereka semua ada 10 orang, termasuk Surya. Melihat itu, Surya terkejut. Karena seingat Surya, tadi ada satu pendaki wanita lain yang ikut dengan rombongannya. Tapi sekarang dia tidak melihat keberadaan pendaki wanita itu. Dia bertanya pada Ajeng. Ajeng, satu wanita lain yang bareng kita tadi kemana? Wanita lain? Yang mana mas? Perasaan dari tadi kita cuma ini aja kok. Jawab Ajeng yang tidak tahu tentang apa yang ditanyakan Surya. Mendengar penjelasan dari Ajeng, dia terheran. Padahal, tadi dia melihat dengan jelas pendaki wanita itu ikut berjalan bersama grupnya. Surya mengalihkan pertanyaannya dengan menanyakan kondisi Ajeng. Karena dia tidak ingin yang lain memikirkan apa yang ada dalam pikirannya Surya. Sambil istirahat di pos 3, Surya bertanya-tanya tentang kejanggalan yang sudah dialaminya selama perjalanan menuju ke pos 3 tadi. Mulai dari suara langkah kaki yang tidak terlihat, pendaki wanita yang ikut berjalan bersamanya, dan sosok wanita yang duduk di sungai. Setelah cukup istirahat, Surya bertanya pada grupnya, mau lanjut ke pos 4 apa camp di sini aja. Dan mereka memutuskan untuk lanjut berjalan ke pos 4 aja, dengan alasan agar besok summitnya tidak jauh-jauh.
Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan posisi yang sama, yaitu Surya di paling depan. Di perjalanan menuju ke pos 4, Surya masih terus kepikiran tentang wanita itu. Tapi ya sudahlah, kalau memang dia bukan manusia, semoga tidak mengganggu perjalanannya malam ini. Di pertengahan menuju ke pos 4, sayup-sayup, Surya mendengar ada suara gong yang dipukul 1 kali, hingga memecahkan konsentrasinya yang waktu itu fokus ke jalan yang dia lewati. Pertama, Surya menganggap mungkin dia salah dengar. Tapi suara gong itu berbunyi lagi untuk yang kedua kalinya, hingga membuat Surya berpikir, suara apa itu tadi? Apa di bawah ada orang hajatan? Setelah bunyi kedua terdengar, sambil berjalan Surya memasang telinganya untuk kembali mendengarkan suara itu. Dan ternyata benar, suara gong itu berbunyi lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan suaranya berasal dari arah lembah. Seketika itu bulu kuduk berdiri. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Ajeng yang tadinya berjalan di barisan nomor 7 berpindah ke belakang Surya dengan raut wajah yang ketakutan. Melihat itu Surya bertanya, Dek Ajeng, kenapa? Ajeng hanya menggelengkan kepalanya dengan tatapan ke bawah sambil berjalan. Semua mata tertuju kepada Ajeng dan Surya. Karena tidak ingin membuat semuanya panik, Surya berusaha menetralkan situasi. Jalannya jangan jauh-jauh ya. Yuk semangat. Ucap Surya dilanjut memegang tangannya Ajeng. Sebenarnya Surya ingin menanyakan apa yang terjadi pada Ajeng. Tapi untuk sekarang, sepertinya waktunya belum tepat. Maka dia menyimpan pertanyaan itu untuk nanti, menunggu waktu yang pas untuk menanyakan. Perjalanan masih berlanjut. Terlihat, Ajeng sudah lebih tenang dari sebelumnya. Entah dia sudah merasa tenang atau masih ketakutan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 pada pukul 12:30 dini hari. Terlihat Mas Nanang sedang menunggu semua peserta di sebelah tenda. Sesampai di situ mereka mendirikan tenda yang dibawa masing-masing untuk bermalam di pos 4. Terlihat sebagian pendaki lainnya sudah istirahat di dalam tendanya masing-masing dan sebagian lagi masih sibuk memasak makanan. Setelah tenda sudah berdiri, Surya menemui Mas Nanang untuk memberitahunya kalau grup 3 sudah sampai di pos 4. Setelah itu Surya kembali ke tenda yang sudah didirikan. Dan terlihat Ajeng sedang duduk di dalam tenda Surya dengan posisi jongkok, menempelkan dagunya di atas lutut. Melihat keberadaan Ajeng di situ, Surya bertanya, Loh, Dek Ajeng kok di sini? Aku tidur di sini sama kamu ya, Mas. Lah, kenapa di tenda kamu, Dek? Aku takut, Mas. Aku habis melihat wanita yang seperti Sindan pas jalan tadi. Mendengar itu, Surya segera menutup pintu tendanya dan lanjut bertanya kepada Ajeng. Sindan kayak gimana, Dek? Nggak tahu, Mas. Orangnya cantik, pakai jarik batik dan memakai selendang merah. Jawaban itu membuat Surya berpikir. Mungkin itu sebabnya tadi Ajeng terlihat ketakutan. Dan apa itu ada hubungannya dengan suara gong yang kudengar tadi? Akhirnya, Surya mengizinkan Ajeng untuk tidur di tendanya. Karena tidak ingin membuat suasana semakin mencekam, Surya mengajak Ajeng untuk keluar tenda dan berkumpul dengan teman-teman lainnya. Sesampai di luar tenda, mereka berkumpul dengan yang lain untuk makan-makan dan ngopi. Ketika sedang duduk santai di tengah keramaian camp, Surya melihat ada satu pendaki wanita yang sepertinya itu pendaki wanita yang ikut berjalan dengan rombongannya tadi. Dia sedang duduk selonjoran bersandar pohon. Karena penasaran, Surya meminta Ajeng untuk tetap di posisi duduknya.
dan dia akan menghampiri wanita tersebut. Setelah dihampiri, Surya bertanya pada wanita itu. Permisi mbak, kamu dari grup berapa? Dengan suara lembut, pendaki wanita itu menjawab. Saya dari grup 5 mas. Mbak tadi yang ikut jalan bareng grup 4 ya setelah di pos 2? Oh iya betul. Akhirnya, Surya menemukan jawaban atas kejanggalan yang tadi sempat dia rasakan. Bahwasanya, yang jalan dengan grupnya itu memang benar-benar pendaki wanita ini. Setelah itu Surya pamit pada pendaki wanita itu untuk kembali ke tempat Ajeng. Ada sedikit rasa sesal di benak Surya karena dia tidak sempat menanyakan nama pendaki wanita itu. Sesampai di tempat Ajeng yang sedang duduk, Ajeng bertanya. Dari mana mas? Oh, itu tadi ada pendaki wanita yang tadi jalan sama kita. Yang pas kapan mas? Yang tadi loh dek, yang aku tanya di pos 3. Ternyata dia dari grup 5 yang ikut jalan bareng kita dari pos 2. Dengan nada kaget, Ajeng lanjut berucap. Yang benar mas, aku loh gak ngeliat ada orang lain yang jalan sama kita. Terus, yang di pos 2 itu bukan grup 5, tapi grup 3. Mendengar penjelasan itu, Surya baru ingat. Ternyata benar apa yang dikatakan Ajeng, bahwa di pos 2 tadi itu bukan grup 5, melainkan grup 3. Spontan Surya kembali melihat ke arah wanita yang tadi ditemuinya. Dan ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Keanehan kembali menghantui Surya. Tapi di depan Ajeng, dia berusaha bersikap tenang. Dia bilang sama Ajeng, Oh, ya udah deh, berarti aku salah orang. malam semakin larut. Terlihat beberapa pendaki lain sudah masuk ke tendanya masing-masing untuk istirahat. Surya pun mempersilahkan Ajeng untuk masuk ke dalam tenda dan istirahat. Sedangkan Surya, dia masih sibuk dengan kopinya yang belum habis. Ketika Surya hendak menghabiskan kopi terakhir, dia tersentak. Karena sayup-sayup, dia mendengar lagi suara gong yang sama persis seperti yang tadi didengarnya. Dia memasang telinganya dan mencoba mendengarkan lagi suara gong itu. Tapi sudah beberapa menit dia memasang telinga, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Lalu, di saat yang bersamaan, terlihat pendaki wanita yang tadi ditemui Surya itu sedang berjalan di antara tenda pendaki lain. Dia melupakan suara gong yang tadi didengarnya dan segera menghampiri wanita itu untuk mencari tahu keanehan yang sudah dia rasakan. Sesampai di tempat wanita itu, Surya dipersilakan untuk duduk. Hingga akhirnya mereka duduk berdua di sebelah api unggun yang tadi dibuat pendaki lain. Percakapan pun berlangsung antara Surya dan pendaki wanita itu. Mulai dari berkenalan, bertanya tempat tinggal, dan kesibukan masing-masing. Tadi, yang tujuannya Surya ingin cari tahu tentang keanehan yang dia rasakan itu hilang. Bagi Surya, itu sudah tidak penting lagi setelah mengetahui nama dan tempat tinggal wanita itu. Dia adalah Rani. Begitulah Surya menyebutnya. Raut wajahnya mengeluarkan aura yang bersinar. Dia wanita yang sangat anggun, bertempat tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing. Ternyata, percakapan mereka berdua bisa membuat hati Surya luluh dengan keanggunan Rani, hingga dia mempunyai niat untuk mengenal Rani lebih jauh lagi. Karena malam semakin larut, Surya mempersilahkan Rani untuk istirahat. Begitupun dengan Surya. Dia kembali ke tendanya untuk istirahat. Sesampai di tenda, Surya merebahkan badannya di sebelah Ajeng yang waktu itu sudah tidur pulas sambil terus memikirkan Rani sebelum dia tertidur. Aku baru kenal sama Rani,
Tapi kenapa tiba-tiba hatiku merasa cocok? Pagi pun tiba. Pagi itu terdengar suara berisik dari pendaki lain dari luar tenda yang sudah bangun terlebih dahulu. Mendengar itu, Surya lekas membangunkan Ajeng yang masih dengan tidurnya. Pagi ini cuaca cukup berkabut hingga semua pemandangan tidak dapat dilihat. Tapi beruntungnya tidak turun hujan. Terlihat beberapa pendaki lain sedang bersiap-siap dan ada juga yang sudah pergi meninggalkan tenda untuk summit ke puncak. Surya sedang berdiri di depan tenda memerhatikan mereka. Dan tentu saja dia sedang mencari Rani. Tapi pagi itu Rani tidak terlihat. Entah belum bangun atau mungkin sudah berjalan summit. Ketika sedang fokus mencari keberadaan Rani, terdengar suara Mas Nanang berteriak kepada Surya. Mas Surya, nggak summit? Iya mas, ini mau siap-siap summit. Surya berjalan mendekati Mas Nanang dan akan menanyakan anggotanya yang bernama Rani. Mas, anggotanya ada yang bernama Rani nggak? Waduh, nggak ngerti aku mas. Data peserta dibawa sama Doni. Kenapa mas Surya? Bagus ya anaknya. Hehe. Jawab Mas Nanang dengan bercanda. Doni adalah salah satu admin dalam open trip kali ini. Dan pagi itu, Doni sudah berjalan summit bersama sebagian peserta. Setelah cukup bercakap-cakap, Surya kembali ke tenda untuk sarapan dan mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa summit ke puncak. Sesampai di tenda, terlihat Ajeng sedang duduk posisi bersila dengan sleeping bag yang masih menutupi badannya. Surya mengajak Ajeng untuk sarapan untuk mengisi tenaga sebelum summit ke puncak. Lalu Ajeng berkata pada Surya, Mas, aku habis mimpi gak enak. Mimpi apa dek? Aku ketemu wanita yang aku ceritakan tadi malam dan ada Mas Surya di situ. Untuk mimpinya cukup panjang. Intinya, dalam mimpi itu Ajeng sedang berada di sebuah desa dan melihat wanita itu sedang menari di sebuah pertunjukan khas Jawa dengan musik gending yang mengiringinya. Mendengar itu, Surya tidak terlalu memikirkannya dan meminta pada Ajeng untuk mengabaikan dan menganggapnya sebagai bunga tidur. Tepat pukul 8 pagi, Surya dan Ajeng mulai meninggalkan tenda untuk berjalan menuju ke puncak dengan kondisi yang masih berkabut. Seringkali mereka menyapa pendaki lain yang waktu itu sudah berjalan turun. Kira-kira di pertengahan jalan menuju ke puncak, dari sela-sela kabut yang tebal, Surya melihat ada satu orang yang sedang duduk seorang diri. Melihat itu, Surya mengajak Ajeng untuk sedikit mempercepat jalannya dan akan menghampiri pendaki itu untuk diajak bareng. Sesampainya di sana, Surya sedikit kaget. Ternyata pendaki itu adalah Rani. Dia sedang duduk selonjoran dengan kain merah yang melilit di lehernya, menambah keanggunan Rani di mata Surya. Surya pun bertanya kenapa dia berada di sini sendirian. Dan di saat yang bersamaan, Ajeng mencubit pinggangnya Surya, seakan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ingin diketahui Rani. Gak apa-apa mas, aku nunggu temanku masih di bawah. Jawab Rani. Lalu Ajeng mengajak Surya untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan alasan teman kampusnya sudah menunggu di atas. Surya meminta maaf kepada Rani karena tidak bisa menemani menunggu temannya untuk menuruti permintaan Ajeng. Di sisi lain, Surya paham dengan maksud Ajeng yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak di sini. Dengan senang hati, Rani mempersilahkan mereka untuk berjalan dulu. Setelah cukup jauh berjalan meninggalkan Rani, barulah Ajeng berkata, Mas Surya kenal dengan anak tadi.
Baru kenal semalam di camp. Kenapa sih memangnya? Dia mirip wanita yang aku ceritain ke kamu, Mas. Ah, yang benar kamu, Dek. Iya, Mas. Dia mirip wanita yang ada dalam mimpiku semalam. Dan dia juga membawa selendang merah itu. Yang benar. Dia namanya Rani. Semalam aku ngobrol banyak loh sama dia. Ya ampun, Mas. Beneran. Mendengar penjelasan dari Ajeng, muncullah sedikit pertanyaan dalam benak Surya tentang sosok Rani. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak sejati Gunung Sumbing. Sesampai di sana, kabut masih menyelimuti seluruh puncak hingga mereka tidak dapat menikmati pemandangan bagus yang mereka inginkan. Pantas saja, tadi mereka sering menjumpai beberapa pendaki yang sudah turun. Mungkin karena keadaan puncak yang seperti ini. Di puncak, Ajeng berkumpul dengan teman kampusnya untuk mengabadikan momen bersama. Di saat yang bersamaan, Surya berkeliling puncak untuk menikmati suasana yang ada. Lalu, dari arah bawah, dia melihat Rani sedang berjalan seorang diri menuju ke puncak. Melihat itu, Surya segera menghampirinya, walaupun harus berjalan sedikit turun. Sesampainya di tempat Rani, dia berkata, Loh, Mbak Rani, mana teman-teman kamu? Masih di bawah, Mas. Aku tinggal aja, soalnya lama. Lalu Rani terduduk di pinggir jalur, dan Surya pun ikut duduk bersamanya. Dia terus memperhatikan Rani, dan lagi-lagi wajahnya Rani mengeluarkan aura yang bersinar di mata Surya. Dia mengingat-ingat dengan apa yang dikatakan Ajeng tadi. Perhatian Surya ke Rani itu tiba-tiba pecah ketika Rani mengucapkan sesuatu kepada Surya. Mas, ibuku lagi cari menantu. Kamu datang ke ibu. Siapa tahu ibu suka dengan kamu. Bergetar rasanya Surya mendengar ucapan itu. Rasanya apa yang diucapkan Rani baru saja itu tidak nyata. Lalu dia menjawab, Loh, Mbak Rani ini kan orangnya cantik. Apa tidak punya calon? Soal menantu, ibuku orangnya pilih-pilih, Mas. Tapi aku bukan orang kaya loh, Mbak. Aku hanya bekerja di sawah peninggalan ayahku. Bukan orang kaya yang diinginkan ibu, tapi yang bisa tanggung jawab dan mau tinggal di rumah. Surya yakin kalau Rani ada perasaan dengannya. Karena kalau tidak akan mungkin Rani berkata seperti itu kepadanya. Surya pun menanyakan tempat tinggal Rani, dan kalau ada waktu, dia bersedia datang ke rumahnya. Tapi Rani tidak memberitahu tempat pastinya. Dia hanya mengatakan kalau dia tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing. Dan Rani juga berkata, kalau Surya ingin datang, tanyakan nama Rani pada penduduk desa, maka dia akan tahu di mana Rani tinggal. Surya berpikir, baginya Rani adalah orang yang menjaga baik-baik kepribadiannya. Dan perkataan dari Rani itu, Surya menganggap ini adalah sebuah tantangan. Mengingat umur Surya yang sekarang sudah menginjak 28 tahun, dia berniat untuk datang ke rumahnya nanti setelah pendakian ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara Ajeng berteriak dari atas, memanggil-manggil nama Surya untuk mengajaknya turun. Surya pun mengajak Rani untuk ikut ke atas, tapi dia memilih untuk duduk di sini menunggu teman-temannya. Dan Surya, dia tidak ingin memaksanya. Akhirnya dia berpamitan pada Rani untuk kembali ke atas dan membiarkan Rani tetap di situ. Sesampainya kembali di atas, Ajeng bertanya pada Surya, Ngapain kamu di sana, Mas? Itu ada anak yang ketemu pas kita naik tadi. Surya pun mengajak Ajeng untuk kembali berjalan turun bersama 3 teman kampusnya Ajeng.
Ketika berjalan, terlihat Rani sudah tidak ada di tempatnya tadi. Mungkin dia sudah bertemu dengan temannya dan sedang berada di tempat lain. Kabut masih cukup tebal menghalangi perjalanan turun mereka. Di tengah-tengah perjalanan turun, tiba-tiba dari belakang, salah satu teman kampusnya Ajeng berteriak memanggil Surya. Mas Surya, ini Ajeng kenapa mas? Spontan, Surya menoleh ke belakang dan terlihat Ajeng sedang melotot, terpaku menatap ke arah jurang. Dengan sigap, Surya mendatangi Ajeng. Beberapa kali dia memanggil-manggil nama Ajeng, tapi tidak ada respon sama sekali. Dia hanya terus melotot ke arah jurang, seperti melihat sesuatu. Surya pun mengarahkan pandangannya ke arah yang dilihat Ajeng. Tapi, yang dilihat hanyalah kabut. Lalu Surya menutup kedua matanya Ajeng dengan satu tangannya. Tidak lama kemudian, akhirnya Ajeng sadar. Dengan keadaan yang ketakutan, dia menyembunyikan pandangannya di baunya Surya. Sambil dia bilang, Mas, aku takut. Takut kenapa? Kamu habis lihat apa? Gak mau. Ayo cepetan pulang. Aku gak mau di sini lagi. Surya pun mencoba menenangkan Ajeng, begitupun dengan teman-teman Ajeng lainnya. Setelah cukup tenang, perjalanan turun kembali dilanjutkan. Dan kali ini Surya menggandeng pundaknya Ajeng di sepanjang perjalanan hingga sampai di area camp. Niat Surya, dia ingin bertanya pada Ajeng tentang apa yang dilihatnya tadi. Tapi untuk saat ini, dia memilih menyimpan pertanyaannya itu untuk ditanyakan nanti di rumah. Terlihat di area camp sudah sedikit sepi karena sebagian dari peserta mungkin sudah turun. Surya segera mengemasi barang-barangnya dan membawa sebagian barang milik Ajeng, kemudian turun dengan anggota grupnya yang dari tadi mereka sudah menunggu kedatangan Surya di sini. Setelah barang sudah terkemas rapi, perjalanan turun pun dimulai, masih dengan kondisi yang berkabut. Di perjalanan turun, Surya meminta Ajeng untuk berjalan di depannya. Dan kali ini Ajeng terlihat sedikit beda. Dia tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Melihat Ajeng yang tiba-tiba seperti itu, Surya merasa khawatir. Dia sudah mengira kalau Ajeng habis ditampaki sesuatu hingga membuat dia seperti ini. Seringkali Surya bertanya tentang kondisi Ajeng, tapi setiap pertanyaannya itu, Ajeng hanya membalas dengan menggelengkan kepalanya. Di pertengahan antara pos 3 menuju pos 2, tiba-tiba Ajeng menghentikan langkah kakinya dan pandangannya melotot ke depan. Melihat Ajeng yang seperti itu, Surya bertanya, Kenapa dek? Ayo jalan, biar cepat sampai di bawah. Tapi Ajeng tetap dalam posisinya, tanpa menjawab pertanyaan Surya. Surya mengikuti arah pandangan Ajeng, tapi yang terlihat hanya jalan setapak yang mereka lewati. Tidak lama kemudian, tiba-tiba badannya Ajeng ini lemas hingga akan terjatuh. Tapi beruntungnya, ada Surya yang dengan sigap meraih badannya Ajeng sebelum dia jatuh. Surya panik melihat keadaan Ajeng yang tiba-tiba seperti itu. Begitupun teman-teman lainnya. Beberapa kali, dia mencoba menyadarkan Ajeng, tapi tidak membuahkan hasil. Ajeng masih dengan kondisinya yang lemas dan matanya melotot ke arah depan. Terdengar suara teman-temannya saling bersahutan. Kenapa itu Ajeng? Kayaknya kesurupan. Jangan asal bicara. Lalu, salah satu teman kampusnya Ajeng mendatangi Surya yang masih menahan badannya Ajeng agar tidak jatuh. Dia berucap pada Surya, Mas Surya, di puncak tadi Ajeng bilang ke aku. Katanya dia didatangi orang yang seperti sinden. Terus dia juga mau diajak, tapi gak tahu kemana. Makanya tadi dia cepat-cepat ngajakin turun.
Mendengar penjelasan itu, Surya berpikir, apa itu sinden yang dimaksud kemarin? Beberapa saat kemudian, akhirnya Ajeng sadar dengan sendirinya, tapi masih dengan keadaannya yang ketakutan. Setelah sadar itu, Surya bertanya pada Ajeng, Dek Ajeng, kamu habis ngeliat apa? Masih dengan keadaan yang ketakutan, Ajeng bilang, Rani mas, Rani, teman kamu. Di mana ada Rani? Ajeng hanya dengan keadaannya yang ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan Surya. Mendengar perkataan Ajeng barusan, Surya berpikir, ada apa dengan Rani? Apa terjadi sesuatu dengannya? Lalu teman-temannya Ajeng mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera sampai di base camp. Surya menggandeng pundaknya Ajeng dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan syukurlah, setelah kejadian itu, Ajeng tidak ada kendala yang serius hingga sampai di base camp ketika hari sudah menjelang sore. Sesampai di base camp, mereka bertemu dengan Mas Nanang. Melihat keadaan Ajeng yang sepertinya tidak sehat, dia bertanya pada Surya. Tapi Surya tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya pada Mas Nanang. Surya segera berpamitan dengan Mas Nanang selaku salah satu admin yang dia kenal untuk kembali pulang. Sesampai di kampung halaman, Surya mengantarkan Ajeng ke rumahnya dan lanjut pulang ke rumahnya sendiri. Sesampai di rumah, Surya merasa lega karena tidak terjadi apa-apa terhadap Ajeng. Tapi dia masih mempunyai pertanyaan yang belum sempat dia tanyakan kepada Ajeng. Malam harinya, Surya datang ke rumah Ajeng sekalian mengembalikan barang milik Ajeng yang tadi dia bawa. Malam itu mereka berdua duduk di teras rumah. Dan Ajeng, dia menjelaskan tentang apa yang sudah dilihatnya selama pendakian itu. Termasuk sosok sinden yang menghantuinya sepanjang perjalanan. Ternyata, apa yang sudah diceritakan Ajeng itu ada kaitannya dengan Rani dan tabuh gong yang sempat dia dengar. Hingga muncullah pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya Rani yang dia kenal itu. Surya pun menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Rani itu kepada Ajeng, termasuk perkataan Rani kepada Surya tentang ibunya Rani yang sedang mencari menantu. Selama berada di rumah, sosok Rani masih terus menghantui Surya. Hingga beberapa kali dia bermimpi tentang Rani. Rasa penasaran Surya ke Rani semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk datang ke desa tempat tinggal yang pernah Rani katakan. 7 hari setelah pendakian ke Gunung Sumbing waktu itu, Surya pergi ke desa yang letaknya tidak jauh dari Gunung Sumbing bersama Ajeng. Karena Ajeng juga ikut penasaran tentang siapa itu Rani. Sesampai di desa tersebut, mereka bertanya pada beberapa petani yang waktu itu terlihat pulang dari ladang. Tapi di antara petani itu tidak ada satupun yang mengenal nama Rani. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Beberapa rumah di desa itu mereka datangi untuk menanyakan hal yang sama. Dan ada satu rumah yang penghuninya tahu dengan yang namanya Rani. Datanglah mereka ke rumah Rani. Tapi itu bukan Rani yang mereka ingin temui. Lalu ada salah seorang yang menyarankan Surya dan Ajeng untuk menanyakan itu pada bapak kepala dusun setempat. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat bapak kepala dusun. Sesampai di sana, ternyata beliau sedang tidak ada di rumah. Jadi terpaksa mereka harus menunggunya sampai beliau pulang. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya beliau datang dan mereka dipersilakan masuk. Di ruang tamu, Surya bertanya dan menceritakan tentang Rani yang dia temui di Gunung Sumbing waktu itu. Mendengar cerita dari Surya, bapak kepala dusun terlihat sedikit kaget. Lalu beliau mengatakan
tentang siapa itu Rani. Rani itu memang warga kampung sini. Namanya adalah Maharani. Dia anak tunggal, cantik, dan mahir dalam menari. Sampai banyak laki-laki yang menginginkan Rani menjadi istrinya. Tapi nasibnya Rani menderita karena ibunya tidak ingin Rani punya suami orang biasa. Sampai pada suatu ketika, ada laki-laki yang mempunyai dendam pada Rani dan keluarganya. Sampai akhirnya, dia menggunakan ilmu hitam untuk membuat Rani dan keluarganya menderita. Hingga akhirnya Rani dan keluarganya meninggal dunia karena ilmu hitam tersebut. Mendengar penjelasan dari bapak kepala dusun, mereka syok, terutama Surya. Dia merasa antara sedih dan kasihan. Sedih karena ternyata Rani yang dia kenal itu bukan Rani yang sebenarnya. Dan kasihan karena mendengar nasib Rani yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, Rani itu mempunyai nama Maharani. Dia orangnya cantik dan pandai menari. Sampai-sampai banyak pria yang menginginkan Rani untuk menjadi istrinya. Tapi ibunya Maharani tidak ingin dia mempunyai suami orang biasa. Dalam artian, yang diinginkan ibunya itu adalah laki-laki yang bisa memahami keadaan keluarganya. Karena Maharani adalah putri satu-satunya yang hanya tinggal bersama ibunya. Tapi nasib berkata lain ketika ada seseorang yang mempunyai dendam dan sengaja menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Rani dan ibunya. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Surya dan Ajeng ketika mereka sedang mendaki ke Gunung Sumbing. Cerita ini masih berlanjut ke versi Sekar. Untuk cerita yang versi Sekar, tunggu di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.